Kakak Yan, masakanmu yang manis asam. Paling enak. Ayo hati-hati panas. Kakak ipar kamu sudah pulang. Aku baru kembali dari luar negeri, Kakak Yan. Bilang aku bisa tinggal sementara waktu. Kakak ipar tidak keberatan kan? Aku tidak terbiasa tidur di kamar tamu. Kakak Yan memberikan kamarmu kepadaku. Lili dulu terbiasa tidur di kamar itu. Kamu tidur di kamar tamu dulu ya. Baik. Non-ruan indikator kesehatanmu banyak yang tidak normal. Sebaiknya segera periksa ke rumah sakit. Baik, aku mengerti. Kakak Yan, lihat aku akhir-akhir ini. Apakah aku gemuk? Tidak gemuk. Sudah larut. Cepat istirahatlah. Kakak Yan, kamu tahu aku takut gelap. Bisakah kamu menemaniku sampai tertidur? Hei kakak ipar. Kamu pasti tidak keberatan. Kakak Yan menemaniku sampai tertidur dulu. Dia sudah terbiasa tidur sendiri, tidak perlu ditemani. Kalian. Kakak ipar, jangan salah paham. Kakak Yan hanya menemaniku tidur. Jadi tidak perlu menjelaskan padanya. Orang yang pikirannya kotor. Lihat apa saja kotor. Masih bilang pikiranku kotor. Sudah. Tidak mau menjelaskan padamu. Kakak Yan, tiba-tiba aku lapar. Buatkan aku mie. Baik. Cemburu ya memang. Menjaga kakak Yan selama 5 tahun. Tapi tidak pernah sekamar, aku pikir. Yang gak mau nyentuh kamu sama sekali. Sebagai wanita, aku benar-benar kasihan sama kamu. Kamu memang istri yang baik. Kembalikan. Aku beritahu kamu. Hal di bar itu aku yang atur. Tapi apa masalahnya? Yang gak akan curiga sama aku. Kita gak ada masalah, kenapa kamu mau celakain aku? Kamu di bar ambil perhatianku, kenapa? Semua cowok ngelirik kamu. Harusnya aku yang jadi pusat perhatian. Jadi kamu mau hancurin aku? Betul, kamu bukan cuma ambil perhatianku, tapi juga ambil yang gue. Dia cuma milik aku, kamu gak berhak bagiin dia sedikit pun cintanya. Benar-benar gila. Aku kasih tahu kamu, ini baru permulaan selama kamu gak cerai sama Yan. Aku gak akan bikin kamu tenang. Kamu berani dorong aku. Aku mau coret wajah kamu biar gak bisa goda cowok lagi. Yang gue, Ruan Xingwan, kamu gila. Bukan gitu dia tadi. Dia ngaku sendiri cowok di bar itu. Dia yang cari. Kamu gak bisa nerima dia ya? Ruan Xingwan. Kamu bikin aku kecewa. Aku. yang gue. Bak masih gak bisa nerima aku. Aku pergi aja deh. Rumah ini aku yang pegang, aku suruh kamu tinggal di sini. Siapapun gak boleh usir kamu pergi.
Xingwan, kita dapat info kalau perusahaan Jiangyan kurang cash flow, kamu yakin mau lanjut investasi? Om Zhang, lanjutin sesuai rencana. Kamu yakin mau ambil risiko ini? Selama ini, kalau bukan karena kamu perusahaannya udah bangkrut, kenapa kamu gak bilang aja sama dia? Bilang atau gak bilang bedanya apa? Pak Zhang, tolong dipikir lagi. Perusahaan kita cuma butuh dana awal ini. Pak Zhang. Tidak. Paman Zhang, saya Xingwan. Saya yang akan menyediakan dana awal untuk perusahaan Jiangyan. Lima tahun pengorbanan. Pada akhirnya saya tidak bisa mendapatkan hatimu. Hati Anda rusak parah. Kamu harus rutin periksa ya, Nona. Ambil uangnya, lepaskan dia. Wah, Nona ini cantik sekali. Kami sudah bekerja keras. Ingin bersantai-santai juga. Lepaskan saya. Kamu cukup berani ya. Demi pria di luar sana kamu benar-benar membawa uang sebanyak ini. Kalau begitu, mungkin lebih baik berkorban sedikit lagi. Kamu tidak tahu terima kasih ya. Dikasih muka malah tidak mau. Luka lamamu belum sembuh. Jangan sampai kehilangan banyak darah lagi. Mr. Jiang, Miss Jiang kehilangan banyak darah, harus segera transfusi. Untuk apa menunggu cepat transfusi? Tapi Miss Jiang golongan darah O tidak ada stok darahnya. Ini. Saya ingat istri saya. Sepertinya golongan darah O. Benar. Saya suruh dia datang dulu, tunggu saya ya. Kebetulan ikut saya. Kamu mau apa? Lili anemia, golongan darah kalian sama. Dia butuh kamu untuk transfusi darah. Kamu mau saya transfusi darah ke Jiang Lili? Memangnya siapa yang melukainya? Kalau tidak, dia juga tidak akan anemia secara logis. Kamu harus transfusi darah untuknya. Saya tidak mau. Kamu tega tidak menolongnya. Hanya ambil sedikit darah. Tidak akan membahayakan nyawamu. Dokter, Tunang, dia baik-baik saja. Justru hatimu yang rusak parah. Mungkin mempengaruhi fungsi pembentukan darahmu. harus saya transfusi darah untuknya ya? Dia harus transfusi. Baik. Miss Ruan, kamu yakin? Mau ambil darah lagi? Ambil sedikit lagi. Ambil saja. Sudah habis. Bisa benar-benar melepaskan. Aduh. Kok wajahmu pucat sekali? Menurutku di hati Yangge. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutku. Jadi lebih baik. Cepat packing dan pergi jauh-jauh. Selama aku belum bercerai dengan Jiangyan, aku tetap nyonya rumah di sini. Kamu jangan harap bisa mengusirku. Karena kamu tidak tahu diri. Maka jangan salahkan aku.
Kalian mau apa? Ajak kamu main game. Biar kamu benar-benar mengerti posisimu di hati yang gebawa dia. Jangan lepaskan aku, Jiang Lili. Kamu gila. Hei, Istrimu dan adikmu ada di tanganku. Kalau mau mereka selamat, bawa 5 juta tunai ke gudang tua di barat kota. cepat cari tahu siapa dia. Siap. Ruan Xingwan, kamu pikir Yan gak akan menyelamatkan siapa dulu? Jiang cepat juga datangnya. Uangnya sudah kubawa. Lepaskan mereka. 5 juta hanya untuk 1 orang. Sekarang kamu hanya bisa membawa 1. Lepaskan dulu mereka berdua. Sisa uangnya aku akan tambahkan. Jiang, kamu tidak punya hak tawar-menawar. Tunggu. Lepaskan dulu mereka. Aku yang jadi sandera kalian. Harus pilih 1. Aku pilih. Jiang, kita sudah menemukan bahwa semua ini sebenarnya direkayasa sendiri oleh Nyonya. Apa? Jiang, kenapa masih ragu? Cepat pilih 1, kalau tidak pilih keduanya akan mati. Aku pilih. Dia. Kak Yan, aku pikir aku tak akan pernah melihatmu lagi. Sudahlah, sudah, ayo pulang. Pak Jiang, bagaimana dengan wanita ini? Kita bisa saja membunuhnya. Terserah kalian. Ayah Jiang Yan diculik. Tebusannya 1 juta. Ayah, tolong selamatkan dia. Wan, dia benar-benar tidak layak kau lakukan ini. Ayah, aku mohon. Jika terjadi sesuatu padanya, aku juga tidak akan hidup. Jika kau gunakan uang ini untuk menyelamatkannya, kau bukan lagi anak perempuan keluarga Ruan. Pilih sendiri nasibmu. Bagaimana dengan wanita ini? Nyonya Jiang berkata jangan biarkan dia hidup. Tak disangka saat aku memilihmu dengan teguh, akhirnya berujung seperti ini. Ruan Xingwan, kau benar-benar bahan tertawaan. Ruan Xingwan. Bawakan aku obat lambung Ruan Xingwan. Kak Yan, ayo minum 1 gelas. Tuan, ada apa dengan Anda? Obat. Di mana Ruan Xingwan? Nyonya pergi pagi ini dan belum kembali. Tak pulang semalaman. Benar-benar berani dia. Aku sangat menyesal menikahinya. Tuan, Anda salah. Nyonya hampir memberikan segalanya demi Anda dan rumah ini. Investasi dari Presdir Zhang sebenarnya didukung oleh Nyonya di belakang layar. Mendukung karir suaminya. Itu adalah tugas seorang istri. Tapi saya yakin jika itu Nona Lili, dia pasti tidak bisa melakukan ini. Tuan, Nyonya demi Anda.
bisa dipukuli sampai hatinya hancur oleh para penculik. Bagaimana bisa Anda masih membiarkannya? Memberikan darahnya kepada Nona Lily. Yang menyelamatkanku adalah Lily, bukan dia. Itu semua kebohongan dari Nona Lily. Pergi. Ruan Xingwan. Kamu benar-benar ingin meninggalkan aku. Masalah di bar. Kamu tidak hanya merebut sorotan aku, tapi juga mengambil Yan Ge dariku. Dia hanya milikku. Aku akan mencakar wajahmu. Lihat bagaimana kamu menggoda pria. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak mungkin. Wanita, tidak menyangka ya aku sudah keluar dari penjara. Orang yang menculik aku itu ya? Ternyata Pak Jiang ya. Video istrimu bagus ya. Dia dulu demi kamu banyak berdarah, banyak berkorban ya. Bagaimana 3 juta ini, kamu keluarkan ya? Yang menyelamatkan aku dulu adalah Ruan Xingwan, bukan Jiang Lily. APA Zhang Lily. Yang menyelamatkan aku adalah Lily, bukan dia. Itu sebenarnya tipuan Nona Lily. Jiang Lily menipuku. Pak Jiang, aku baru saja menemukan. Perencana penculikan ini sepertinya. Ternyata dari awal sampai akhir. Aku salah menuduhnya. Nyonya, demi Anda bisa dipukuli sampai hancur oleh penculik. Bagaimana Anda masih memintanya untuk mendonorkan darah ke Nona Lily? Ambil sedikit lagi, cuma ambil sedikit darah. Tidak akan mengambil nyawamu. Aku memilih dia. Xingwan, kamu harus menunggu aku. Nona Ruan, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Jiang Yan sebagai istrinya? Baik dalam kekayaan, kemiskinan, penyakit, kesehatan. Selalu mencintainya, mempercayainya, hanya setia padanya. Sampai akhir hayat. Aku bersedia. Aku sendiri membunuh seseorang yang paling mencintaiku. Xingwan. Kakak Yan? Kenapa kamu sendirian malam-malam ke sini? Aku khawatir jadi. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa membunuhnya? Kakak Yan, kamu ngomong apa? Aku tidak. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Kasih obat di bar itu kamu yang lakukan menyakiti Xingwan. Juga kamu yang lakukan penculikan kali ini. Juga kamu yang lakukan, kamu pikir aku tidak tahu. Kak Yan, bukan begitu. Dengar aku dulu. Kenapa kamu menghancurkan citramu di hatiku? Bukankah kamu yang selalu terlihat lemah dan tidak berbahaya? Kamu penipu besar. Kak Yan, aku melakukan semua ini. Orang yang kamu cintai adalah aku, bukan dia. Aku ingin membantumu. Jangan terlalu percaya diri. Yang aku cintai adalah kenaifanmu. Bukan kamu yang berhati ular. Bukan tidak mungkin orang yang kamu cintai adalah aku. Yang aku cintai adalah Ruan Xingwan. Kamu membunuhnya, kembalikan dia padaku. Kak Yan Yan. Apa Xingwan masih hidup? Xingwan.
Jangan apa yang kamu lakukan di sini, aku tidak ingin melihatmu. Aku tahu dia sangat membenciku sekarang. Tapi aku bisa menjelaskan. Pergilah. Tidak, aku ingin menemuinya Xingwan. Masalah gudang itu adalah kesalahpahaman, dengar aku jelaskan. Jiang Yan. Tidak, aku tidak setuju, aku tidak akan bercerai denganmu. Xingwan. Kamu setuju atau tidak 3 hari lagi? Aku akan pergi ke luar negeri meninggalkan tempat ini mulai sekarang. Kita tidak akan lagi yuyu, aku lelah. Biarkan dia pergi. Tidak. Xingwan, dengar aku sebelumnya. Aku tidak melihat dengan jelas, sekarang aku menyesal. Aku mohon beri aku satu kesempatan. Di dunia ini, tidak ada obat penyesalan. Xingwan telah memberikan segalanya untukmu, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Jiang Yan, kamu tidak pantas menjadi suaminya. Jadi kamu pantas. Ingin mengambil kesempatan kamu bermimpi. Dia adalah milikku Jiang Yan. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Jiang Yan, pergilah. Xingwan tidak akan memaafkanmu. Ruan Xingwan. Hidup adalah milikku. Mati adalah arwahku. Kamu jangan berpikir bisa mengambilnya dariku. Pesawat yang diatur oleh ibu sudah tiba. Zichen bilang. Kebetulan dia sedang keluar negeri untuk urusan bisnis, menemani kamu. Tenang saja, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Xingwan, aku datang untuk menjemputmu pulang. Jiang Yan, sebenarnya kamu mau apa? Aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jiang Yan, kamu tidak bisa menahan seseorang yang hatinya sudah mati. Ayo pulang denganku. Aku akan menebus kesalahanku padamu. Menebus dengan apa? Kamu mau menebus? Xingwan, Kamu masih mau apa lagi yang padanya? kamu mau lakukan? Dia adalah istri sahku Jiang Yan. Secara resmi Nyonya Jiang. Apakah giliranmu untuk melindunginya? Kamu tidak pantas menjadi suaminya. Jiang Yan. Ayo kita pulang. Jiang Yan, lepaskan Xingwan. Zichen. Berhenti, aku akan pulang denganmu. Tapi ingat, yang kamu bawa pulang hanya sebuah cangkak kosong. Tidak apa, aku akan membuatmu berubah pikiran. Aku tahu dulu kamu menyelamatkanku sampai jatuh sakit. Ini adalah sup ayam hitam yang kubuat khusus untukmu, ayo, untuk menambah energi. Yang hilang tidak akan pernah kembali. Bagaimanapun kamu mencoba menebusnya. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Jadi kamu berniat mengurungku seumur hidup hanya untuk memuaskan rasa posesifmu. Kamu hanya mencintai seorang Nyonya Jiang yang selalu menurut. Kamu hanya tidak tahan istri yang mencintaimu tidak mencintaimu lagi. Jiang Yan, kamu sudah kehilanganku. Hatiku tidak lagi milikmu. Kamu hanya milikku, mengerti? Maaf, aku tidak. Aku tidak sengaja. Aku tahu yang kamu katakan tadi hanya karena marah. Di hatimu masih ada kan? Ruan Xingwan yang mencintaimu sudah lama mati. Tidak. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Xingwan, kalung edisi terbatas ini. Aku sengaja membelinya untukmu. Yan, kakak, kalung ini cantik banget. Bukan buat kamu. Yan, kakak, aku lapar, buatkan aku iga asam manis. Makan yuk. Kamu lapar sendiri, jangan ganggu aku. Xingwan, aku tahu kamu suka mawar. Aku sengaja beli ini buat kamu. Xingwan. Yan, kakak, kenapa sendirian? Di sini minum sendu. Lili temani kamu minum.
Yan kakak Lili isi lagi buat kamu. Kamu kasih aku minum apa? Aku tahu kamu sudah lama menginginkanku. Mungkin malam ini kita. Pergi. Yan kakak, aku tahu kamu sudah lama menginginkanku. Mungkin malam ini kita. Jangan sentuh aku, pergi. Pergi ke kamarmu sendiri. Xingwan. Kamu ngapain? Xingwan, ini salahku. Aku bukan manusia, aku tidak seharusnya percaya kata-kata Jiang Lili. Membuat kamu donor darah membuangmu di gudang tua. Aku bukan manusia, ini semua salahku. Kamu bilang ini sekarang tidak merasa terlambat. Semuanya belum terlambat asal kamu maafkan aku. Kita mulai lagi, semuanya masih bisa. Mulai lagi. Jiang Yan, kamu lupa kamu pernah lebih memilih memeluk patung dingin daripada menyentuhku dalam hidupmu. Tidak butuh aku, kamu punya Jiang Lili saja sudah cukup. Jadi kamu karena ini tidak mau maafkan aku, tidak apa. Sekarang masih bisa, aku bisa menebusnya. Jiang Yan, kamu ngapain? Lepaskan aku. Tolong. Xingwan. Kamu. Jangan sentuh aku. Pergi. Kamu pergi. Jiang Yan, buka pintu, kamu keluar. Si Jiang, buka pintu. Jiang Yan. Kamu ngapain sama Xingwan? Xingwan. Istriku, siapa kau berhak mengaturnya? Sekarang segera keluar dari rumahku. Jiang Yan, Xingwan. Malam ini aku harus membawanya pergi, kalau tidak, aku sama sekali tidak akan pergi. Lin Zichen, jangan kira. Aku tidak tahu niatmu itu. Ingin mengambil kesempatan tidak mungkin. Pergi. Cepat keluarkan Xingwan, kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Ayo bertarung. Selama aku masih hidup selamanya, tidak akan ada giliranmu. Zichen. Xingwan, apakah dia menyakitimu? Aku baik-baik saja. Tidak. Dia istriku, tidak perlu kau orang luar peduli. Keluarkan dia. Xingwan, lepaskan aku. Xingwan, keluarga Jiang. Lepaskan aku. Apa kau ini laki-laki? Zichen. Kau adalah wanitaku tanpa izinku. Tidak boleh berhubungan dengan pria lain, mengerti? Xingwan, khusus buatmu bubur sarang burung. Coba cicipi. Aku tidak nafsu makan. Xingwan, kau belum makan. Ruan Xingwan, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu.
mengambil Yange dari tanganku lagi. Bagaimana bisa begini? Kau hamil apa itu anak Yange? Caranya cukup hebat ya. Sambil berteriak ingin meninggalkan Yange, sambil menggoda Yange sampai hamil. Main-main dengan trik kau sangat ahli. Jangan kira dengan cara kotor ini kau bisa mengambil Yange. Aku akan membuat Yange kembali ke sisiku. Ingin mengikat Yange dengan kehamilan. Ruan Xingwan kita lihat saja nanti. Bayi maaf. Mama juga sangat ingin menyimpanmu tapi aku takut. Setelah punya kamu akan kehilangan keberanian untuk meninggalkannya. Apa yang sebenarnya kulakukan? Mama salah, Mama tidak seharusnya egois seperti ini. Aku pasti akan melahirkanmu. Aku akan membawamu pergi dari sini. Kamu kenapa lihat aku? Jiang Lili, hentikan semua ini. Permainan kotor dan memalukanmu. Apa yang kamu katakan? Sebelumnya kamu sudah menyakitiku berkali-kali, aku masih bisa menahan. Tapi jika kamu berani menyentuh anakku, jangan salahkan aku jika tidak akan bersikap baik padamu. Xingwan, aku ingat kamu suka kue teratai. Aku sengaja belajar membuatkannya untukmu. Cobalah. Apa kamu berniat mengurungku selamanya? Asal kamu berjanji tidak akan meninggalkanku. Kita bisa hidup normal seperti dulu lagi. Mungkin ini satu-satunya kesempatanku. Untuk bisa kabur, baiklah. Aku berjanji. Sungguh. Bagus sekali, Xingwan. Kamu si manis. Jangan harap bisa merebut Yange. Xingwan? Kamu baik-baik saja. Yuyu, aku hamil anak Jiangyan. Apa jadi? Kamu berniat. Tidak, aku akan pergi dari sini, Jiangyan. Sekarang dia agak obsesif, bahkan terkadang agak gila. Aku tidak bisa tumbuh dalam bayang-bayang. Aku mohon pada kalian. Xingwan, jika kamu mau, aku akan menjadi ayah anak itu, merawat sisa hidupmu. Kita bisa keluar negeri, memulai hidup baru. Bagaimana? Xingwan? Setelah kita siapkan semuanya akan menjemputmu. Ruan Xingwan? Kamu yang datang sendiri, jangan salahkan aku. Ayahlah, jangan sia-siakan tenaga. Sup yang dimasak selezat apapun, tidak akan ada yang minum. Kamu mau apa lagi? Aku tidak mau apa-apa, aku datang. Hanya ingin memberitahumu sebuah rahasia tentang Ruan Xingwan. Rahasia apa yang kamu tahu? Ruan Xingwan dia hamil. Kamu bilang apa maksudmu? Xingwan dia hamil anakku. Sayangnya dia sama sekali tidak berniat menjadikanmu ayah dari anak itu.
Dia berniat membawa anak itu pergi jauh darimu. Tidak mungkin Xingwan, dia berjanji padaku. Tidak akan meninggalkanku. Kamu terlalu naif, lihatlah. Apa yang dilakukan istrimu yang baik di belakangmu. Aku hamil anak Jiangyan, aku akan pergi dari sini. Aku akan meninggalkan Jiangyan. Xingwan, jika kamu mau, aku akan menjadi ayah dari anak itu, merawatmu seumur hidup. Kita bisa pergi ke luar negeri, memulai hidup baru. Jiang Lili, apakah ini lagi-lagi trikmu untuk mempermainkanku? Orang yang kau anggap paling berharga tidak memberitahumu tentang kehamilannya, malah di belakangmu pergi dengan pria lain. Apakah kamu sangat terluka? Pergi kau dari sini. Kak Yan, aku sama sekali tidak membohongimu. Kak Yan, kamu harus menerima kenyataan, dia sama sekali tidak berniat hidup baik-baik denganmu. Tapi dia pergi juga lebih baik, jadi tidak ada yang mengganggu kita. Pergi. Berhenti. Kamu hamil ya? Anak itu milikku kan? Kenapa tidak memberitahuku? Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Lepaskan aku. Kenapa kamu pergi menemui Lin Zichen? Kamu berani membuat anakku memanggil pria lain sebagai ayah. Kamu jangan bermimpi pergi bersama Lin Zichen. Kamu terus membohongiku ya, jawab aku. Kamu tinggal di sini sampai melahirkan anak itu. Sebelum itu, jangan keluar. Ruan Xingwan, kamu pikir ini sudah selesai? Ruan Xingwan, bukankah kamu sangat hebat? Kenapa seperti anjing terkunci di sini? Ini semua berkatmu. Aku hanya merasa Kak Yan perlu tahu keberadaannya. Tapi aku juga tidak menyangka kamu membuat Lin Zichen menjadi ayah anakmu. Kamu benar-benar bodoh. Mana ada pria yang bisa menerima anaknya memanggil pria lain sebagai ayah. Aku tidak. Sudahlah, kata-kata Lin Zichen aku dengar. Jelas-jelas baiklah, kamu kan cuma ingin pergi jauh dengan Lin Zichen. Aku bantu kamu. Kamu bisa sebaik itu? Asal kamu pergi, aku bisa bersama Yangge. Tentu saja aku mau. Penjaga di luar sudah aku suruh pergi. Yangge juga tidak ada, ini kesempatan terbaikmu untuk pergi. Pergi atau tidak terserah kamu, yang bisa aku lakukan hanya ini. Xingwan. Bagaimana perasaanmu? Dokter, bagaimana istriku? Maaf Tuan Jiang, anak Nyonya Jiang tidak bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin anakku, bagaimana mungkin hilang? Tuan Jiang, tenanglah. Tidak mungkin anak. Anakku. Keluar. Aku suruh kalian keluar. Keluar. Jiang Lili Xingwan jatuh dari tangga.
Apakah ada hubungannya denganmu bicara? Yang kamu salah tuduh aku. Aku lihat kakak ipar mencoba membuka kunci untuk kabur, aku panik. Memanggilnya, siapa tahu dia buru-buru lari ke bawah. Jatuh, apa hubungannya dengan aku? Kamu tidak bohong? Aku benar-benar tidak bohong. Yang kamu tidak merasa ini aneh? Kamu ingin bilang apa? Kamu baru saja bilang ke kakak ipar. Baru bisa keluar setelah melahirkan, dia langsung jatuh dari atas. Apakah dia sengaja jatuh untuk bisa bersama Lindsay Chen? Sengaja jatuh? Kamu bilang apa? Jadi semua ini adalah rencana kamu dan Lindsay Chen, benar? Apa? Untuk bisa bersama Lindsay Chen tanpa beban. Tidak segan membunuh anak kandung sendiri. Apakah kamu begitu membenciku, sampai-sampai ingin meninggalkanku? Apa yang kamu bicarakan itu anakku sendiri. Jangan berpura-pura kamu benar-benar ingin meninggalkanku. Aku tidak akan membiarkan kamu dan Lindsay Chen berhasil. Anak hilang kita bisa punya lagi. Kamu dan Lindsay Chen. Seumur hidup tidak mungkin. Jiangyan, kamu brengsek. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu. Kamu ingat baik-baik, kamu Ruan Xingwan adalah milikku Jiangyan. Mati pun harus mati di keluarga Jiang seumur hidupmu. Tidak akan bisa lepas dariku. Pak, Anda sudah kembali. Ini adalah yang dijahit Nyonya. Dia sangat peduli. apakah maksudmu? Dia sangat peduli dengan anak ini. Nyonya kambuh penyakit lamanya selama hamil, sakitnya parah. Tetap bertahan, tidak minum obat, takut obat itu akan membahayakan anak. Pintu kamar Nyonya. Apakah dia sendiri yang membukanya? Tidak mungkin, pintu ini tidak bisa dibuka dari dalam. Hanya bisa dibuka dari luar. Apakah aku salah paham lagi padanya? Xingwan, Yuyu. Xingwan, kamu baik-baik saja. Anakku hilang. Aku tahu, Wanwan. Kamu harus bertahan. Yuyu, tolong aku mungkin. Ini kesempatan terakhir untuk bisa meninggalkannya. Xingwan, maafkan aku. Barusan aku tidak bisa mengendalikan emosi. Aku pulang dan memikirkannya, aku salah paham padamu. Xingwan, kamu baik-baik saja, Xingwan. Mengapa kamu di mana, Xingwan? Xingwan sudah pergi ke luar negeri dengan Zichen, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Menyiksanya, mengurungnya. Cari tahu Ruan Xingwan naik penerbangan internasional yang mana. Segera. Ruan Xingwan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lima tahun mengejar penuh luka. Pada akhirnya sia-sia. Angin malam takkan melintas, cinta lama terkubur. Dari detik ini hidupku tak ada hubungannya lagi denganmu.
Xingwan. Sudah waktunya naik pesawat, ayo kita pergi. Xingwan. Apa yang kamu lakukan? Kak Yan, cepat ikut aku pulang, dia sudah bulat tekad. Ingin meninggalkanmu, jangan lagi berharap padanya. Tidak mungkin biarkan dia pergi dariku. Sama sekali tidak mungkin. Jangan lupa dia demi bisa bersama Lin Zichen. Membunuh anakmu. Diam. Dia tidak. Kalau berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku berbuat kasar padamu. Kak Yan, kenapa kamu begitu kejam padaku? Aku juga demi kebaikanmu. Diam. Cari tahu. Cari tahu Ruan Xingwan. Mau ke negara mana meskipun dia kabur ke ujung dunia, tetap harus cari dia kembali. Halo. Sio Jiang, kami sudah dapat info tiket Nyonya. Tapi sepertinya Nyonya tidak keluar negeri. Apa maksudnya? Artinya Nyonya masih di dalam negeri. Apa dia masih di sini? Kamu bilang tidak mau keluar negeri, jadi aku cari rumah ini di Nancheng meski agak tua. Tapi untungnya di sini tenang, tidak akan diganggu lagi. Bagus. Setelah dipikir-pikir, rasanya mungkin sulit beradaptasi dengan lingkungan luar negeri. Apalagi Jiangyan pasti akan cek info keluarku. Aku tidak ingin dia menemukanku. Hanya ingin memulai hidup baru. Tunang, aku akan selalu menemanimu. Dan tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Xingwan ini. Jangan bergerak. Tunggu sebentar. Segera selesai tanganmu. Xingwan, aku janji pasti akan merawatmu. Aku pasti akan menepati janjiku. Aku tahu luka di masa lalu. Butuh waktu untuk sembuh, tapi aku yakin semuanya akan berlalu. Aku akan selalu di sisimu sampai kamu mau menerima cinta baru. Zichen, aku. Xingwan. Aku mencarimu selama 2 tahun, akhirnya aku menemukanmu. Jiangyan, kenapa kamu datang? Xingwan, 2 tahun ini. Setiap hari aku menyesal. Aku seharusnya tidak percaya perkataan Jiang Lili dan salah paham padamu. Menyakitimu, hari ini aku datang untuk mengatakan padamu, maaf. Bisakah itu menghapus luka yang kau berikan padaku? Kalau sudah selesai, kenapa masih mengganggu hidupku? Xingwan. 2 tahun ini tanpa dirimu aku sangat menderita. Aku tidak bisa tanpamu, aku mohon maafkan aku ya. Antara kita sudah selesai, pergilah. Biarkan kita saling menghormati. Xingwan, kalau kau tidak memaafkanku, aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu di sini sampai kau memaafkanku. Apakah dia benar-benar menyesal? Pergilah, Xingwan tidak akan memaafkanmu. Aku tidak percaya. Aku ingin mendengarnya langsung darinya. Pergilah. Xingwan, kau masih peduli padaku. Kau memaafkanku. Aku hanya tidak ingin ada orang melihat di depan rumahku. Aku benar-benar tidak ingin ada urusan lagi denganmu. Xingwan. Duniaku tidak bisa tanpamu, aku mohon. Kembalilah padaku. Duniamu, Jiangyan, kenapa kau pikir
Aku masih harus tinggal di duniamu. Apa kau lupa anak yang belum lahir itu? Lupa luka yang kau berikan padaku semua ini. Karena kau. Xingwan, dengarkan aku, Xingwan. Di hatiku sudah tidak ada tempat untukmu. Apa kau ingin aku memberikan nyawaku baru kau mau memaafkanku? Xingwan. Aku tidak mau nyawamu, aku mau kau menghilang dari duniaku. Menghilang. Kau mengerti? Xingwan. Aku pasti akan membuatmu berubah pikiran. Besok ajak beberapa orang bawa senjata. Aku ingin melihat darah. Cantik sendirian ya. Mani kakak minum dong. Kau mau apa? Tebak saja. Xingwan, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Berkelahi dengan saya kamu cari mati. Aduh, Manis. Jiang Yan. Pasien kehilangan banyak darah, perlu transfusi, segera stok darah saat ini. Tidak ada golongan darah yang cocok keluarga. Saya golongan darah O. Ayo tes darah saya, dalam keadaan darurat. Termasuk golongan darah universal. Apa kamu mau melihat suamimu mati di meja operasi? Dia bukan suamiku. Meskipun orang asing, tidak boleh membiarkan orang mati. Xingwan, kamu baik-baik saja. Untung kamu cepat memberikan darah pasien sementara, tidak apa-apa. Memberikan darah. Dia terluka karena menyelamatkan saya, tapi saya juga tidak bisa membiarkan orang mati. Saya tahu kalau saya jadi kamu. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Zichen. Mari kita menikah. Xingwan, kamu datang. Dokter sudah bilang karena kamu memberikan darah. Saya selamat. Saya tahu kamu masih peduli sama saya jadi. Kamu memaafkan saya kan? Saya pikir kalau orang lain Xingwan tidak akan membiarkan orang mati. Terima kasih sudah menyelamatkan saya tepat waktu. Tapi ini bukan berarti saya memaafkan kamu setelah sembuh. Kamu pulang ke keluarga Jiang. Keluarga Jiang sudah tidak ada. Setelah kamu pergi, perusahaan juga bangkrut. Rumah juga dijual. Sekarang saya tidak punya rumah. Kalau kamu juga meninggalkan saya benar-benar tidak punya apa-apa. Xingwan. Jiang Yan, saya sudah punya kehidupan baru. Tolong jangan ganggu saya lagi ya. Saya bicara jujur, lihat saya mempertaruhkan nyawa. Untuk menahan pisau untuk kamu, bisakah? Sementara jangan usir saya. Apa kamu tega melihat saya jadi gelandangan? Mati di jalanan. Kebetulan saya dan Xingwan sebentar lagi akan menikah. Kamu bisa tinggal dulu, saya akan atur tempat tinggal untuk kamu. Kalian akan menikah. Tidak boleh, Xingwan, tidak boleh. Jiang Yan, karena kita sudah berpisah. Beri satu sama lain sedikit kehormatan. Tidak. Pasti masih ada kesempatan.
Saat memiliki tidak tahu menghargai. Saat kehilangan baru ingin merebut kembali. Kamu terlalu naif. Apakah kamu sedang pamer padaku bahwa kamu menang? Kamu salah, aku tidak pernah ingin mengalahkanmu. Aku benar-benar menyukai Xingwan. Jangan terlalu senang dulu. Setidaknya dalam 1 bulan ini, aku masih punya kesempatan. Jika kamu benar-benar mencintainya, lepaskanlah. Lepaskan. Mengapa aku harus melepaskannya? Sebenarnya itu milikku. Kamu yang merebutnya dariku. Aku akan merebutnya kembali. Wah, kenapa marah-marah begitu? Tidak baik untuk kesehatan lo? Kamu datang kemari untuk apa? Tentu saja karena khawatir padamu si pecinta. Tidak perlu kamu khawatir. Pergi dari sini, jangan ganggu aku. Yan, kakak kamu cukup kejam pada dirimu sendiri untuk merebutnya kembali. Tidak segan-segan menyuruh orang menikam dirimu sendiri. Tidak takut preman itu tidak stabil tangannya dan mengambil nyawamu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan berpura-pura, Yan kakak. Preman itu kamu yang suruhkan. Sayangnya dia tetap akan menikah. Diam kau. Semuanya salahmu kalau bukan karena kamu. Ruan Xingwan juga tidak akan meninggalkanku. Yan kakak, jangan membohongi dirimu sendiri. Mengapa Ruan Xingwan meninggalkanmu, kamu sendiri tahu. Kamu sudah melewatkannya, apakah masih ingin melewatkan aku? Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Air yang tumpah tak bisa dikembalikan beri satu sama lain. Sedikit kehormatan tidak bisakah jangan sampai akhirnya. Dasar harga diri saja tidak bisa dijaga. Harga diri aku bisa tidak peduli. Tapi Ruan Xingwan harus menjadi milikku. Aturkan aku siaran langsung online. Bagaimana cantik tidak? Sangat cantik seperti bidadari turun ke bumi. Lin Zong. Lihat. Hari ini aku siaran langsung ingin memohon bantuan kalian semua, istriku. Ruan Xingwan, dia malah merendahkan aku karena cacat kedua kakiku. Ingin meninggalkan aku dan menikah dengan pria lain. Aku mohon kalian semua bantu aku menyebarkan berita ini agar dia kembali ke sisiku. Jiangyan, dia gila ya. Perusahaan bangkrut aku ini. Xingwan, kamu datang apa kamu? Berubah pikiran. Jiangyan, kamu brengsek, kamu tega memanfaatkan simpati netizen untuk memfitnah Xingwan. Kamu terlalu kejam. Lin Zichen, kamu punya hak apa untuk menuduhku Xingwan saat dia dalam bahaya? Kamu di mana? Aku yang mempertaruhkan nyawa menyelamatkannya. Jiangyan, kamu jangan pura-pura lagi. Preman itu kamu yang menyuruhkan. Jiang Ye yang menyuruhku. Bilang ganggu cewek itu. Lalu pura-pura tikam dia. Tapi jangan kena bagian vital. Xingwan, maaf, aku salah. Aku karena terlalu mencintaimu makanya aku melakukan ini. Sudahlah, sampai di sini. Di sini ada kartu ATM dan surat rekomendasi. Aku hanya bisa bantu sampai sini. Kamu jaga dirimu baik-baik ke depannya. Kita masing-masing berbahagia. Xingwan, kamu apa maksudnya aku rela mati? Menyelamatkanmu, sekarang kamu kasih uang untuk membayarku. Sudahlah, mari kita beri kesempatan baru. Bagus tidak? Ruan Xingwan,
Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengannya. Mantan CEO grup Jiang malah siaran langsung memohon maaf ke seluruh netizen agar seorang wanita memaafkannya. Sungguh lucu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai seperti ini hari ini. Kakak kamu tidak bisa menyalahkan. Aku, kamu, dan dia memang tidak ada jodoh. Lupakan saja wanita yang tidak setia itu. Ikutlah denganku. Jangan bermimpi meski aku mati. Aku tidak akan pernah bersamamu. Jangan, kamu benar-benar membuatku kecewa. Dia sudah menjelaskan dengan jelas mengapa kamu masih saja memaksa. Apakah harga dirimu tidak ada artinya sama sekali? Harga diriku berharga atau tidak bukan kamu yang menilai. Kalau tidak bisa mendapatkan, maka hancurkan saja. Perkawinan. Maka aku akan memberikanmu hadiah yang tak terlupakan. Zichen, aku tidak ingin terus merasa was-was seperti ini. Minggu depan kita menikah ya. Baik, minggu depan kita menikah. Xingwan, terima kasih. Sudah mau mempercayakan sisa hidupmu padaku. Zichen, seharusnya aku yang berterima kasih padamu karena telah membuatku tahu bahwa dicintai itu sangat membahagiakan. Semoga pasangan baru ini langgeng dan bahagia selamanya. Xingwan, mulai hari ini, kamu adalah istriku Lin Zichen. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu merasa terluka sedikit pun lagi. Ruan Xingwan, mengapa kamu tidak mau memaafkanku? Aku bahkan sudah memberikan nyawaku padamu. Mengapa kamu masih begitu kejam? Semua ini salahmu, bukan kesalahanku. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Kamu hidup adalah milikku. Mati juga harus menjadi milikku. Ruan Xingwan. Xingwan, aku sudah bilang. Kamu hanya milikku. Ruan Xingwan, kalau kamu menikah dengannya hari ini, kita akan mati bersama. Jiangyan, kamu gila ya? Ya, aku gila. Semua ini karena kalian memaksaku. Xingwan. Dulu kalian yang selalu membuatku memilih. Hari ini aku beri kamu kesempatan, aku ingin melihat. Apakah kamu akan salah pilih? Entah kembali padaku, menjadi wanitaku, entah ikut dia, atau hancur berkeping-keping. Lepaskan Xingwan, yang kau benci itu aku. Jangan biarkan dia terluka lagi. Lin Zichen, siapa kau ini? Apa hakmu bernegosiasi denganku? Hari ini aku ingin melihat dia memilih aku, atau ikutmu Xingwan. Cepat pilih. Waktu tidak akan menunggu. Xingwan, nanti aku tahan dia, kau pergi saja. Ah, Tidak Zichen, aku tidak mau kau mati untukku di sini. tidak Xingwan, aku sudah susah payah menyelamatkanmu dari penjara, tidak boleh lagi melihat kau kembali ke sana. Xingwan, dengarkan aku. 2 tahun kebahagiaan. Aku sudah cukup bersyukur hidup dengan baik. Harus bertahan hidup. Lihatlah cinta mereka begitu dalam. Sampai mati pun tidak mau berpisah. Pilihanmu ini dari awal tidak pernah ada. Kau diam. Orang yang tidak mencintaimu, meski kau mati untuknya 10.000 kali, dia tidak akan terharu. Ruan Xingwan, hari ini kau harus ikut aku. Jiangyan, aku lebih baik mati daripada ikutmu. Lepaskan. Kalau tidak, mari mati bersama. Xingwan, jangan. Zichen, dalam hidup ini bisa bertemu denganmu. Sudah sangat bahagia bisa mati bersamamu. Adalah akhir yang indah. Baik kalau begitu. Mari kita ke neraka bersama.
Apa yang terjadi? Palsu, semuanya palsu. Aku kira. Dengan ancaman mati. Dia akan kembali padaku tapi tidak. Aku yang ternyata. Badut yang tidak dicintai. Kalah, benar-benar kalah. Jadi kau masih tidak tega membunuhnya ya? Mengapa dia Ruan Xingwan bisa mendapatkan cinta semua orang? Aku hanya ingin kamu tapi tidak bisa. Jiang Lili, kau sama sepertiku. Hanya seekor makhluk malang yang tidak mendapatkan cinta. Aku bukan, ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Xingwan, hati-hati. Aku tidak sengaja. Xingwan, maafkan aku. Aku seharusnya tidak membiarkan Jiang Lili memaksamu. Untuk memberikan transfusi darah, aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Di tengah kebakaran apalagi. Karena masalah anak salah paham padamu. Bisakah kamu memaafkanku? Tuan Lin Zichen, apakah kamu bersedia menikahi Nona Ruan Xingwan yang berada di sampingmu dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, selalu mempercayai dan mencintainya, hanya setia padanya. Sampai akhir hayat aku bersedia. Nona Ruan Xingwan, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Lin Zichen yang berada di sampingmu, dalam miskin maupun kaya, sakit maupun sehat, selalu mempercayai hanya dan setia padanya sampai akhir hayat. Aku bersedia. Halo, saya pengacara Tuan Jiangyan. Tuan Jiang setelah mendapat perawatan nyawanya terselamatkan. Tapi dia dituduh dengan berbagai kejahatan seperti penculikan, penahanan ilegal, penganiayaan dengan sengaja dan dihukum penjara 15 tahun. Ini yang dia minta saya sampaikan padamu. Xingwan, aku tahu. Aku adalah orang yang obsesif. Dan tidak masuk akal orang sepertiku. Sama sekali tidak pantas mendapatkan pengampunan. Aku dibesarkan dengan pukulan dan kutukan dari orang tua. Si manis, si tidak berguna. Si manis berdiri. Si tidak berguna begitu lemah. Bagaimana bisa memikul tanggung jawab keluarga Jiang, kamu ingat? Semua yang indah tidak pernah diberikan, tapi direbut. Hingga aku sama sekali tidak tahu bagaimana harus mencintai seseorang, hanya belajar. Bagaimana harus memegang erat semua yang ada di tanganku. Mama. Aku sangat menderita. Jangan berteriak, mamamu itu sudah mati. Ini salahnya. Tidak seharusnya menyentuh priaku. Siapa yang berani menyentuh priaku, dia harus mati. Awalnya kupikir menguncimu di sampingku adalah bentuk cinta, tapi kemudian aku sadar. Itu hanya rasa takut kehilangan yang egois. Aku sangat menyesal tidak menghargaimu saat kau paling mencintaiku. Namun sekarang begini. Adalah hasil terbaik. Lin Zichen, dia adalah seseorang yang layak dipercaya seumur hidup. Janji padaku. Kamu harus bahagia.
Jiangyan, bagaimana kabarnya sekarang? Tuan Jiang terluka parah menyebabkan infeksi serius. Sehari setelah dia merekam video ini, dia meninggal di penjara. Cantik, temani kakak minum yuk. Ayo kita pergi. Mau ngapain? Bajingan, lepaskan dia. Menyingkir. Lepaskan. Anak kecil, tunggu saja. Dia adalah anak haram keluarga Jiangyan, tampan dan berbakat. Terkenal sebagai bunga yang sulit didapat. Bahkan nyamuk betina pun tidak ada di sekitarnya. Berapa banyak wanita yang mencoba mendekati tapi gagal. Aku harus mendapatkan dia. Minum air. Hei, kebaikan orang lain tidak kau lihat ya. Bahkan es abadi pun seharusnya sudah mencair. Nah, mari kita menikah. Benarkah kamu setuju? Ye. Ini tolong bawa kembali. Barang miliknya biarkan saja. Zichen, aku sudah melepaskan. Kita mulai hidup baru. Bersamamu. Memasang jepit rambut. Di sini satu lagi. Anan, lihat bagaimana. Cantik tidak? Kepangan ayah jelek, ayah bodoh. Baik, ayah bodoh lain kali pasti akan membuat Anan kepangan yang paling cantik. Baik, Baik sekali, ayo cium sayang. Jangan lempar terlalu dalam. Sate hampir siap. Anan hebat. Anan, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Anan. Kamu adalah Tolong. Serahkan video di ponsel ini kepada Ruan Xingwan. Jika dia bertanya tentangku, katakan saja aku sudah meninggal di penjara. Ibu. Siapa orang yang barusan itu? Aku merasa dia sedih. seseorang dalam hidup. Xingwan, Cepat lihat. Anan, apa yang ayah bawa untukmu? Suka tidak? Cium ayah dulu ya. Angin malam tak berhembus, cinta lama terpendam. Semoga cinta kita diperlakukan dengan lembut.